Hai, saya Darmawan. Saya adalah Technical Advisor dari Microsoft Indonesia. Dalam sesi ini saya akan mempresentasikan mengenai Windows 8 yang beberapa waktu lalu sudah di-launch oleh Microsoft secara worldwide di acara Build di Amerika. Oke. Pertanyaan pertama adalah mengapa kita harus melaunch Windows 8? Kalau kita bicara mengenai perkembangan IT, kita akan bicara mengenai consumerization IT. Nah, Microsoft untuk saat ini sudah mulai beranjak untuk mengejar ke arah consumerization IT. Itu sebabnya kenapa Microsoft mulai melakukan reimaging Windows yang sebelumnya di Windows 7 untuk ke next version. Saya sudah sempat singgung mengenai versi ini sudah di launching di acara event Build di Amerika. Dan mengenai istilah reimages, apa yang dimaksud dengan reimages? Bahwa Microsoft berusaha untuk melakukan compatibility terhadap semua area, termasuk dalam hal ini adalah chipset. Target utama dari Windows 8 adalah operating system ini akan running di semua platform, baik Intel, ARM, dan sebagainya. Dan yang menjadi tujuan utama dari Windows 8 adalah bagaimana kita bisa mendevelop suatu application platform, dan application platform itu harus running on top device yang saat ini digunakan menggunakan Windows 7. Okay. Lalu yang perlu diingat adalah launching Windows 8 ini masih sangat-sangat jauh dari versi rilis. Yang di launching beberapa bulan lalu adalah developer preview, di mana developer diberikan kesempatan khusus untuk menikmati atau merasakan bagaimana platform untuk development terbaru dari Microsoft sebelum produk Windows 8 diluncurkan. Kalau kita bicara mengenai developers, sebenarnya apa sih daya tarik platform baru ini untuk para developers? Gitu ya. Kita akan lihat sebenarnya banyak sekali opportunity yang bisa didapatkan dari platform terbaru ini. Yang pertama adalah mengenai UI, ya, user experience, di mana ini adalah salah satu platform terbaru dari Microsoft yang sudah mulai mengadopsi teknologi untuk touchscreen. Jadi kalau misalkan Anda lihat bentuk dari Windows 8, kita sudah menggunakan user experience yang berbeda sama sekali dengan Windows 7, di mana sekarang tampilan dari Windows 8 mulai tile, ya. Tile, kemudian kita bisa touchscreen, gitu ya, dan ini sangat-sangat perubahan yang drastis sekali dari platform kami di Windows 8. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masing-masing PC atau masing-masing device yang terinstall di Windows 8 itu terkoneksi langsung terhadap Windows Store. Di mana dengan Windows Store kita bisa melakukan belanja online maupun melakukan transaksi bisnis di Windows Store. Nah, untuk Windows Store sendiri, Microsoft sudah menerapkan beberapa proses yang sangat-sangat transparan bagi para developer pada saat ingin mensubmit. Namun untuk di Indonesia sendiri kita mesti bertahan untuk beberapa waktu ke depan karena memang kita belum launching untuk Windows Store. Ya mudah-mudahan kita berharap di tahun mendatang secepat mungkin ini bisa launching di Indonesia sehingga bisa membantu teman-teman untuk mensubmit atau membuat suatu aplikasi yang bisa dimonetize. Kemudian untuk di poin ketiga, platform dan tools. Nah, ini yang cukup menarik, di mana meskipun platform baru, kita bisa mengutilize semua skill yang saat ini Anda telah miliki. Jadi, untuk teman-teman developer yang sudah menggunakan C# bisa tetap menggunakan C# di pembuatan aplikasi pada saat platform di Windows 8. Begitu juga dengan teman-teman yang sudah menggunakan VB, familiar dengan VB, tetap bisa menggunakan programming language yang saat ini digunakan untuk membuat aplikasi.
Menariknya adalah pada saat di Windows 8, teman-teman yang sudah familiar dengan HTML atau JavaScript itu dapat membangun suatu aplikasi yang secara native running on top operating system. Jadi nanti kita coba akan lihat mengenai arsitektur dari Windows 8 sehingga kita bisa melihat dengan jelas bagaimana HTML maupun JavaScript bisa memanggil semua komponen native yang ada di Windows operating yang baru. Kemudian kalau kita bicara mengenai cloud computing, ya, semua aplikasi atau semua tools yang disediakan di Windows 8 itu sudah cukup support untuk mengakses semua services yang ada di cloud, termasuk salah satunya misalkan SkyDrive, gitu ya. Oke. Yang kemudian yang keempat, devices, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Windows 8 itu sudah mengcover semua platform atau semua arsitektur di chip, termasuk dengan ARM. Dan ini yang cukup signifikan sehingga Windows 8 dapat running di seluruh platform dari sisi hardware. Oke. Bagaimana cara kita mendevelop aplikasi di Windows 8? Cukup sederhana, gitu. Cukup sederhana di mana kita bisa dengan cepat membuat aplikasi tanpa harus terlalu banyak effort di sisi codingnya. Ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mendevelop di aplikasi, tentunya kita akan bertanya-tanya, mengapa kita harus bangun aplikasi di Windows 8? Kenapa kita tidak stick saja di aplikasi di Windows 7 yang saat ini sudah digunakan di masing-masing organisasi, gitu ya. Yang pertama adalah masalah opportunity. Jadi kalau kita lihat di Windows 8, dengan kita bisa mengextend semua arsitektur mulai dari ARM, kemudian Intel, AMD dan sebagainya, mulai dari handset, gitu ya, handheld, kemudian PC dan yang lain, maka terdapat suatu opportunity yang sangat luas di mana kita bisa membuat satu aplikasi. Sekali buat aplikasi, kita bisa running di seluruh platform tersebut. Terus yang kemudian adalah yang menarik seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Windows 8 memiliki satu terobosan baru di user experience, di mana dengan experience yang cukup atraktif saat ini, sehingga membuat aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh teman-teman developer menjadi cukup user friendly dan cukup atraktif. Dan selain itu juga di Windows 8 sudah disediakan beberapa library yang siap pakai, sehingga teman-teman pada saat membuat aplikasi dengan UI yang cukup atraktif, tidak perlu melakukan atau mengeluarkan effort yang cukup besar. Oke. Kalau kita lihat masalah reach, ya, kita lihat bahwa saat ini cukup banyak PC maupun device yang diinstal di Windows 7, ya. Itu ada sekitar 400 juta dengan berbagai macam form factor dari device, sehingga ini jadi satu opportunity yang cukup baik untuk teman-teman tetap leverage aplikasi di Windows 8. Kalau kita bicara angka ini tuh baru angka dari PC, belum kalau kita bicara mengenai handset dan segala macam. Ya, tadi saya sudah sempat singgung mengenai tampilan dari user experience yang cukup menarik di Windows 8. Yang ingin saya tambahkan adalah bahwa untuk user experience ini kita sudah memiliki satu arsitektur yang sangat sama antara aplikasi platform yang ada di Windows 8 PC maupun yang ada di mobile phone. Jadi rekan-rekan di developer bisa membuat aplikasi cukup sekali dan deploy ke berbagai macam device. Oke. Ini tadi saya sudah informasikan. Yep. Ya, untuk sesi ini saya rasa sudah cukup, di mana teman-teman sudah mengetahui
sekilas mengenai platform dari aplikasi Windows 8 dan beberapa opportunity yang teman-teman bisa gunakan maupun dapatkan pada saat mendevelop aplikasi Windows 8. Kita akan bertemu di sesi berikutnya mengenai bagaimana cara mendevelop aplikasi di Windows 8 dan bagaimana aplikasi itu bekerja di platform yang terbaru. Terima kasih.